Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang munculnya satu denom baru di dalam kekristenan ya. Jadi ini salah satu denom baru, walaupun bagi sebagian orang Kristen mengatakan ini bukan kekristenan. Ya, dia katakan ini bukan bagian dari Kristen. Tetapi ya denom tersebut menggunakan nama Kristen ya. Dia mengatakan bahwa mereka adalah Gereja Yesus Sang Bait Tabernacle Firman Sinchonji. Ya, jadi ini panjang sekali. Atau sebenarnya nama kerennya itu namanya Sinchonji. Ya, Sinchonji itu bahasa Korea. Ya, jadi diartikan kurang lebih Sinchonji itu diartikan adalah surga baru dan bumi baru. Jadi surga yang baru dan juga bumi yang baru ya. Jadi ini adalah suatu organisasi agama dan gerakan agama baru ya, bisa dikatakan kayak denom baru. Dia mengutip kekristenan juga gitu ya, karena dia mengatakan bahwa mereka mempercayai Yesus ya, mereka juga mempercayai tentang Alkitab gitu ya. Terus cuman ada sedikit perubahan-perubahan gitu. Jadi dari kekristenan macam di renov-renov atau diubah-ubah sedikit ya, diubah-ubah sedikit. Dan ini adalah salah satu agama yang perkembangannya atau denom ya, denom yang perkembangannya lumayan pesat belakangan ini, apalagi sejak COVID ya. Jadi agama atau denom ini didirikan oleh seorang tokoh, seorang bapak yang bernama Lee Man-hee, ya orang Korea, karena Sinchonji aja bahasa Korea gitu ya. Jadi Sinchonji ini adalah aliran denom kekristenan yang didirikan oleh Lee Man-hee. Ya, Lee Man-hee ini lahir tahun 31. Ya, sekarang sudah berumur 91, panjang umur ya, luar biasa gitu. Ya, dia lahir tanggal 15 September tahun 31 di Korea tentunya ya. Sekarang berumur 91 dan dia mengklaim ya dia sebagai nabi baru ya. Ini mirip Luga gitu. Cuman bedanya kalau Luga nggak ada pengikut banyak, kalau yang ini pengikutnya banyak. Ya, pengikutnya lumayan banyak dan sekarang jumlah pengikutnya sudah 245.000 ya diklaim sama mereka. Ini berdiri tanggal 14 Maret tahun 84. Jadi berdiri sudah cukup lama dari tahun 84, cuman tiba-tiba baru terkenal sekarang ya sejak COVID ini. Entah kenapa ya, sejak COVID orang mencari alternatif untuk penyembuhan dan salah satunya mereka menganggap agama atau aliran denom ini bisa membawa perubahan dalam hidup mereka ya. Jadi Sinchonji ini sekarang memiliki 200-an ribu orang dan luar biasa gitu perkembangannya ya. Bahkan ajaran ini sekarang sampai ke luar negeri udah ya, sudah sampai ke Inggris kemana-mana gitu ya, luar biasa. Ini lagi nambah-nambah cabang terus, bahkan saya dengar sudah mau nambah cabang sampai ke Malaysia gitu ya. Jadi apa yang membedakan Kristen satu ini sama Kristen lainnya ya, apa yang membedakan? Jadi di Kristen yang satu ini dia menganggap bahwa sang pendiri yaitu si Lee Man-hee itu adalah Yesus yang sudah datang kembali ya. Jadi dia adalah Yesus yang sudah muncul kembali. Jadi dia seperti inkarnasi dari Yesus ya. Yesus yang kembali datang ke dunia, tapi kali ini Yesusnya mengambil rupa orang Korea. Kalau kemarin mengambil rupa orang Israel, kalau ini mengambil rupa orang Korea. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada kedatangan ketiga, keempat, kelima. Nanti sekali lagi ngambil rupa orang Afrika, nanti ada rupa orang Indian gitu, biar semua kebagian, biar adil mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Terus masalah perkembangannya ya, ini luar biasa. Saya harus katakan ini salah satu yang benar-benar membuat oten-oten sekarang pusing. Kalau sebelumnya kan ada Saksi Yehova ya, yang Saksi Yehova itu pun sekarang kembangnya luar biasa. Kalau teman-teman tahu Saksi Yehova kan, sekarang Saksi Yehova tuh sudah sampai kemana-mana, ada mereka punya pergerakan ya, anggotanya sudah ada, terus Balai Keselamatan ya, kalau nggak salah nama mereka, tempat ibadahnya bukan gereja, tapi Balai Keselamatan. Itu sudah berkembang dengan sangat besar ya, banyak sekali tiba-tiba Balai Keselamatan di mana-mana, luar biasa sekali mereka. Dan ini salah satunya Sinchonji ini cepat juga perkembangannya, tapi Indonesia belum masuk nampaknya ya. Indonesia belum masuk,
Mana tahu ada oten-oten yang mendengar ini pengen tertarik menjadi pendetanya ya. Jadi pendetanya, mana tahu ini bisa menggantikan karismatik, bisa seterkenal karismatik ya. Kita tahu bagaimana karismatik itu menjadi denom yang paling untung sekarang ya, paling kencang pundi-pundi uangnya. Mana tahu besok Shinseonji ini bisa seperti karismatik dan kalian bisa ketimban untung karena duluan masuk, duluan jadi pendetanya, bisa dapat uang banyak, mumpung lagi gampang. Ya, mumpung lagi gampang pembuatan aliran ini ya. Dan kita dengar dulu bagaimana tanggapan dari salah satu pendeta yang paling ekstrim ya, paling suka mengomentari masalah denom-denom yang dianggap bidat di kekristenan, yaitu pendeta Muriwali Yanto Metalu ya. Kalau dia ini kan teman-teman sudah tahu lah, kalau dia ini semua aliran-aliran denom yang dianggap bidat itu diserang habis-habisan, dimaki-maki sama dia. Dan tentu saja Shincheonji ini juga menjadi salah satu denom yang dia maki. Kita dengar dulu bagaimana dia ngamuk-ngamuk dengan denom satu ini. Banyak yang belum tahu ya. Saya pun baru tahu ini ya. Setelah seseorang mengirim WA kepada saya, dan saya sendiri juga baru tahu kalau ada aliran sesat ya, atau gereja sesat dari Korea ya, yang sudah mulai masuk ke Indonesia melalui berbagai cara atau modus ya. Nah, namanya ini Shincheonji ya. Apakah ini mungkin pronunciation yang pas atau tidak? Karena saya tidak paham bahasa Korea ya. Tapi saya sebut saja Shincheonji ya. Ini saya coba cari-cari di Google tadi. Itu pengucapannya atau lafalnya seperti itu ya, Shincheonji. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Shincheonji ini, saudara, mungkin saya ingin lebih dahulu menyampaikan satu fakta bahwa bahaya paling besar bagi kekristenan sebetulnya itu bukan dari luar ya. Bukan bahaya dari luar dalam pengertian orang dari luar menutup gereja ya, orang dari luar itu menganiaya orang Kristen, mereka menyiksa orang Kristen dan lain sebagainya ya. Karena dalam sepanjang sejarah itu, selama ada penganiayaan dari luar sana, kekristenan tetap bertumbuh. Ya, maka ada istilah itu semakin dihambat semakin merambat. Dan ini betul, ini fakta. Semakin gereja dibakar, semakin berkembang. Seperti di Cina ya, semakin gereja dihambat, itu semakin berkembang. Walaupun karena kurangnya pengajaran yang sehat itu berkembang juga ajaran-ajaran sesat di sana, di gereja-gereja bawah tanah ya. Jadi kalau penganiayaan dari luar itu justru menguatkan gereja dan membuat gereja itu tambah berkembang ya. Tapi kalau bahaya dari dalam, bahaya pengajaran-pengajaran sesat, mengaku Kristen, dibungkus dengan istilah-istilah Kristen, tetapi itu ternyata adalah ajaran sesat, ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Mengapa Eropa itu jatuh ke dalam sekularisme, saudara? Karena ajaran sesat di dalam gereja. Gereja tidak setia lagi kepada doktrin yang benar. Gereja tidak setia kepada ajaran yang benar. Maka gereja menjadi lemah karena doktrinnya sudah dilemahkan dilemahkan oleh ajaran sesat. Ajaran sesat apa yang melemahkan Eropa? Itulah liberalisme, teologi liberal, saudara. Maka omong kosong itu penyerang reform di Facebook atau di YouTube atau di mana saja ya. Kebohongan mereka yang mengatakan, lihat Eropa itu teologi reform dulu, terutama Belanda. Itu Jerman hasil reformasi itu. Ya, Inggris itu juga pengaruh reform ya. Kenapa sekarang sekular? Kenapa banyak ateisnya? Itu gara-gara teologi reform. Kata ini orang goblok nggak mau belajar ya. Ini komentar paling yang tidak pernah belajar Alkitab ya. Tidak paham Alkitab, juga tidak paham teologi-teologi yang berkembang, juga tidak paham sejarah gereja ya. Ada banyak orang bodoh yang serang reform seperti itu ya. Ya, tapi kita abaikan orang bodoh-bodoh ini ya. Lain kali saya akan membahas ya kalau saya punya kesempatan. Nah, kenapa gereja-gereja di Eropa itu lemah? Karena teologi liberal masuk ke gereja. Teologi reform digeser. Teologi yang injili, evangelikal itu digeser dan masuklah teologi liberal. Dan liberal ini yang menghancurkan gereja di dalam sendi-sendinya. Dan akhirnya gereja lemah, terbuka kepada sekularisme, banyak yang ateis. Ya, itu termasuk yang goblok itu Paul Zhang ya. Paul Zhang itu termasuk yang goblok salah satunya. Yang menuduh teologi reform itu yang melemahkan Eropa katanya. Karena banyak bicara teologi, ini reform ini, maka gereja-gereja di Eropa menjadi kosong. Semua orang jadi ateis katanya. Ini komentar paling goblok ya. Ya, liberalisme atau teologi liberal yang masuk ke gereja. Ini berarti apa? Teologi reform digeser keluar. Lalu masuklah teologi liberal. Teologi injili, evangelikal digeser keluar, masuklah teologi liberal. Maka Eropa menjadi liberal gerejanya, dan akhirnya sekularisme masuk, ateisme masuk, menguasai semuanya. Gereja menjadi kosong. Nah, itu penyebab gereja di Eropa kosong ya. Nah, saudara,
bahaya penyiasatan dari dalam itu lebih serius daripada bahaya dari luar. Ya, satu contoh lain. Kelihatan ada kebangunan kan di Afrika, Amerika Latin, Asia. Kelihatan ada kebangunan rohani, tapi kebangunan rohani untuk sikir, joget-joget, ya lompat-lompat, kesembuhan palsu. Ini bukan kebangunan rohani. Lambat atau cepat ini melemahkan gereja. Dan saudara lihat sekarang, semua pendeta yang mengkhianati kekristenan, yang mengkhianati ajaran Alkitab, yang tidak berani berdiri menghadapi musuh dan suka cuci tangan dari kalangan yang semacam ini. Karismatik ekstrim, karismatik kemakmuran. Itu pendeta pengecut semua di sana itu. Ya. Yang tidak sepakat dengan silakan bantah argumentasi saya. Yang tidak berani menyatakan kebenaran, tidak berani membela kekristenan dengan cara yang gentle, yang berani. Itu orang-orang kayak gitu, suka cuci tangan. Ya, kalau orang masih populer, dipakai, panggil, diagung-agungkan, dikasih panggung. Begitu orang itu ditangkap polisi, cuci tangan, lari semua, itu pengecut. Banyak pendeta-pendeta karismatik itu seperti itu. Karismatik kemakmuran itu. Ya, karismatik kemakmuran. Pengecut semua itu. Tapi kalau sudah uang, duit, matanya besar. Orang kayak gini, ini melemahkan kekristenan. Kekristenan menjadi kacau luar biasa. Ya, hanya bangga-banggakan murtadin, apa segala macam. Tapi tidak dididik, tidak dibawa kepada Injil yang sejati, tidak dibawa kepada Kristus. Dan begitu ada masalah, mereka lari kembali ke agama asalnya. Inilah garapan pendeta-pendeta pengecut itu. Ya, pendeta-pendeta pengecut itu. Saudara, karismatik kemakmuran. Ya, karismatik prosperity teologi. Ya, mana ada yang beres itu? Tidak ada yang beres. Kalau tidak sesat ajarannya, sesat pelayanannya, pengecut pelayanannya. Ya. Nah, saudara, ini semua melemahkan gereja. Ini melemahkan gereja dari dalam. Ya. Jadi, bagi saya ini lebih serius. Bagi saya ini lebih, urgent untuk kita lawan, untuk kita tangkal, ya, untuk kita tentang. Termasuk muncul aliran-aliran baru yang kelihatan Kristen, tapi inti ajarannya itu menyeleweng luar biasa. Ada gereja dari Cina itu sudah mulai masuk Indonesia itu. Namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Ya, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa atau Gereja Allah Yang Maha Kuasa. Itu katanya Yesus sudah datang kembali kali yang kedua melalui seorang wanita Cina. Ya, dan di Indonesia ini sudah banyak pengikutnya itu. Mereka masif itu masuk ke Facebook, ya, melakukan kegiatan mereka lewat Facebook, grup-grup WA dan lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Dan banyak orang Kristen yang culun, ya, yang polos, tidak diperlengkapi dengan ajaran yang benar, dengan doktrin yang benar. Mereka kira ini sama semua. Lalu mereka ikut-ikutan, lama-lama ikut aliran sesat itu, suruh keluar dari sana sudah sangat susah. Ya, coba yang sudah pernah masuk saksi-saksi Yehova, ya, suruh mereka keluar dari sana. Tidak bisa, sudah sulit. Sangat-sangat sulit, saudara. Nah, gereja justru dilemahkan, dihancurkan dari dalam oleh ajaran sesat. Ya. Nah, mengenai Shincheonji, ya. Gereja Shincheonji ini, aliran sesat ini, saudara. Ya, ada. Ya, jadi teman-teman bisa dengar ya. Jadi ya saya kadang-kadang bingung juga lihat si Muriwali Yanto ini ya. Dia lagi membahas Shincheonji, tetapi dia lari tentang karismatik dan juga saksi Yehova. Saya nggak tahu seberapa dendam, seberapa marahnya Muriwali dengan yang namanya karismatik. Ya, saya nggak ngerti juga. Yang pasti kita bisa melihat bahwa entah kenapa bahwa Muriwali ini punya dendam kesumat, ya, punya istilahnya kemarahan luar biasa terhadap aliran karismatik. Ya, dia menganggap karismatik ini menyesatkan, merusak kekristenan dari dalam. Dan ya sebenarnya memang mau gimana ya, namanya agama yang tidak punya pedoman jelas dari Sang Pencipta, yang mengikuti keinginan manusia, ya masing-masing manusia pasti akan buat-buat, sama seperti partai. Kalau dibilang sama Pak Henbanca itu kayak partai lah. Jadi nanti partai ini buat ini, nanti partai lain buat lagi gitu kan. Terus kamu nggak cocok sama pemimpin kamu, keluar, buat lagi partai baru gitu. Ya bisa jadi Shincheonji ini juga adalah aliran yang dari pecahan gara-gara pendirinya nggak senang dengan Kristen. Contoh Liman He ini ya. Liman He pendirinya ini kan bisa jadi dulu juga adalah seorang pendeta gitu ya. Saya belum dapat background aslinya karena nyari informasi dia banyak kan dari bahasa Korea, agak susah. Jadi bisa jadi dia dulu nih pendeta. Ya, dia pendeta, dia ngerti tentang kekristenan, terus mungkin dia bermimpi ketemu dengan Yesus. Yesus bilang, kamu adalah reinkarnasi saya sekarang muncul lagi, saya masuk ke dalam diri kamu, sehingga dia merasa kalau dirinya adalah Yesus yang datang kedua kalinya, terus dia membuat aliran ini. Ya, karena di kekristenan tuh banyak sekali halu-halu, apalagi sejak celah itu dibuka oleh yang namanya Martin Luther. Kan dari awal kita udah bilang, kalau sudah ada yang pertama, pasti ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya,
Jadi kalau kamu udah buka celah yang pertama, pasti akan ada kelanjutannya. Itu yang terjadi. Ini adalah kutuk yang menimpa kekristenan. Ya, kutuk ini akan terus jalan saat Martin Luther mengkhianati Katolik. Maka Martin Luther juga akan dikhianati oleh yang lain. Ya, muncul yang lain, ya saksi Yehova, karismatik yang dianggap sesat, oneness, Unitarian, semua. Ya, orang akan mengkhianati, saling mengkhianati, dan sekarang muncul lagi Shincheonji, terus ada lagi yang dia bilang dari Cina ya. Di Cina itu banyak sekali gereja-gereja sesat. Ya, sangat banyak. Di Korea juga ini bukan kali pertama. Dulu saya pernah dengar juga, saya pernah baca juga ada satu orang yang mengaku sebagai nabi ya. Dia mengaku sebagai nabi kekristenan dan dia juga punya banyak anggota, tapi terakhir dia kena tangkap. Ya, kalau yang satu tuh udah kena tangkap, kalau Liman He ini bagus ya, masih aman-aman dan umurnya juga udah 91, harusnya bisa finish dia ya sampai meninggal aman-aman. Cuman saya bingung kalau dia memang inkarnasi Yesus, apa dia punya mujizat seperti Yesus gitu, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati gitu kan. Terus kalau Yesus kan dia dianggap naik ke surga. Bagaimana Liman He ini? Masa dia nggak naik ke surga? Masa dia mati di dunia? Ya karena kalau umur 91 kan sudah tinggal tunggu waktu lah ya, saya bukan mendoakan, tapi nggak mungkin bisa tembus sampai 150 tahun lah, belum ada manusia yang di zaman sekarang 150 ya, paling berapa puluh tahun lagi lah, kita bilang bisa 20 tahun lagi udah hebat, ya. Kalaupun masih hidup ya bisa jadi nggak bisa khotbah lagi gitu kan, nggak bisa memimpin gerejanya lagi, ya nggak bisa memimpin gereja Shincheonji-nya lagi nih. Terus, ya kekristenan memang hancur dari dalam, jadi terimalah kenyataan itu ya. Kadang-kadang saya bingung melihat Pak Muriwali ini, dia nggak bisa menerima kenyataan bahwa kekristenan itu kacau balau karena memang ajaran yang dibuat-buat oleh sesama manusia. Jadi setiap manusia itu bisa buat ajarannya sendiri. Bahkan ya, kayak contoh Wak Labu itu, dengan pengajaran bahwa Yudas masuk surga, itu bisa jadi suatu saat ya, kalau dia memang sudah niat, ya sudah malas gitu kan melihat kekristenan, salah-salah dia bisa buat denom sendiri gitu ya, denom Wak Labu namanya ya, denom Wak Labu, dengan nabinya ya si Walabu ini gitu. Ya, untung si Luga nggak ada pengikut. Kalau Luga punya pengikut, entah cemana lagi gitu. Banyak sekali di kekristenan karena kenapa mereka itu tidak tunduk gitu ya. Tidak ada istilahnya hierarki yang jelas. Hierarkinya tuh nggak ada gitu. Suka pantatnya mereka bisa buat-buat sendiri. Dan itu akan ini multiple lagi langsung gitu ya. Karena melebarnya ke samping. Beda dengan ajaran Islam gitu ya. Jelas hierarkinya dari atas ke bawah gitu. Lurus. Kalau mereka ke samping, jadi kalau yang melebar ke samping ini tak terbatas gitu ya. Bisa turun ke bawah, bisa ke samping lagi. Wah, luar biasa luasnya. Jadi inilah yang terjadi. Dan saya lucunya adalah bagaimana Muriwali ya di awal menanggapi Shincheonji, tapi larinya tetap ke karismatik yang dianggap sesat, dianggap cuma menjual uang ya, hanya kerjanya teori kemakmuran, menjual kemakmuran. Tapi begitu udah giliran masalah, lepas tangan. Ya, karena dia menyindir, contohnya adalah yang dilakukan oleh GBI terhadap Kosman dan Saipudin ya. Kosman dan Saipudin ini adalah produk GBI dan sekarang mereka lepas tangan. Termasuk Paul Jang ya. Paul Jang itu dulu GBI punya ciptaan juga ya. Oke, kita lanjut. Ini dia akan menjelaskan tentang Shincheonji walaupun kurang lengkap ya. Di media online ya, yang namanya Seaword ini ya. Seaword ya, media online ada tulisan tentang aliran Shincheonji ini. Mungkin saya baca sedikit saudara ya, apa yang ditulis di sini ya. Saudara dengarkan. Waspada, waspada. Shincheonji, aliran gereja sesat dari Korea. Akhirnya terbongkar juga sepak terjang gereja Shincheonji di Indonesia. Mereka merangsek dengan berkamuflase untuk menarik anggotanya di negara kita. Caranya cerdik, tapi sangat licik. Shincheonji masuk melalui 3 NGO ya Korea, yaitu H ya, kalau pakai bahasa Inggris ya, HWPL, atau kepanjangannya itu adalah Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light. Lalu ada yang kedua, IWPG, International Women's Peace Group, dan IPYG. IPYG ini tidak tahu singkatan dari apa ya. Jadi maksud saya, ketiga-tiganya ini masuk ke Indonesia. Ini semua melalui katanya 3 NGO dari Korea ya. Ya, seperti itu. Semacam organisasi, mungkin berbasis bisnis ya. Saya tidak tahu ya, saya belum meneliti ini lebih dalam ya. Tapi masuknya katanya melalui itu. Saya baca lagi sedikit ya. Media-media nasional ikut memberitakan aktivitas HWPL ini ya. HWPL ya. Kompas, ini media sangat-sangat bonafide kan. Media yang sangat-sangat terpercaya. JPNN ya, JPNN ya.
Media Indonesia. Ini sebuah top-top. Kalau JPNN ini punya siapa ya? JPNN ini Jawa Pos atau punya siapa ya? Saya kurang tahu. Kalau Media Indonesia itu jelas itu satu satu rumput dan Metro TV kan. Media Indonesia ini punya Surya Paloh ya. Ya, misalnya ya. Lalu di Instagram akun IG dari IPWJ Indonesia gencar posting kegiatan yang mereka lakukan. IWPJ yang mengklaim organisasi perdamaian masih melakukan virtual meeting, mengadakan webinar dan training buat para perempuan dan juga para guru atau pengajar khusus perempuan di Indonesia atau seluruh dunia via Zoom. Ya, saya kira ini dulu ya saudara ya. Jadi memang gini saudara, aliran sesat ini sangat-sangat kreatif. Ini yang orang Kristen harus sadar. Sangat-sangat disayangkan sekali orang Kristen itu yang mengklaim punya ajaran yang benar, punya ajaran yang sehat, tapi sangat-sangat miskin kreativitas. Sangat-sangat terlambat untuk bereaksi. Sangat-sangat miskin gebrakan dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat berbahaya. Semua sudah terpaku pada pola yang lama, yang sebetulnya tidak berlaku sekarang di era media sosial. Zaman dulu, kalau Anda mau jangkau ribuan orang, jutaan orang, butuh duit banyak. Sewa gedung besar, kan, bikin pertemuan, keluarkan duit berapa juta. Nah, kalau yayasannya gerejanya kecil, uangnya sedikit, ya tidak bisa berpengaruh besar. Sekarang pemikiran itu buang jauh-jauh, saudara. Orang nggak punya uang sekarang, yang penting punya HP, punya pulsa, punya data, internet, sudah bisa dia mempengaruhi seluruh dunia. Ya, saya sama sekali nggak punya apa-apa, saudara. Sejak saya akan pembangunan Kristen Reform dari nol putul, uangnya juga nol putul, nggak ada apa-apa. Ya, orang-orang yang pernah sama-sama yang saya dulu tahu, ya betapa miskinnya, betapa tidak punya apa-apa, betapa betul-betul hanya melangkah pakai dengkul, betul. Ya, dengkul dalam artian tidak punya apa-apa. Ya, saudara. Tapi saya melihat perjalanan dari tahun ke tahun, bagaimana kita pelayanan, bagaimana kita memberikan pengaruh. Ya, saya senang ya kemajuan-kemajuan ini. Dan semua itu dimungkinkan dengan adanya media sosial. Ini menjadi media propaganda yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat luar biasa. Maka celaka besar kalau kamu tidak berusaha mempengaruhi orang melalui media sosial. Nah, ini aliran sesat Shinkanji ini. Masuk lewat Instagram, bikin ini, bikin itu. Pakai organisir pertemuan-pertemuan pakai Zoom. Seluruh dunia ikut. Nah, orang Reform bikin apa? Orang Injili bikin apa? Kalau kamu masih terpaku dengan pelayanan di gerejamu begitu sempit, begitu kecil. Hanya khotbah di sana saja. Teriak-teriak di tembok gerejamu sendiri. Suaramu tidak keluar. Orang tidak dengar. Tidak ada guna sama sekali. Hanya berguna bagi sekelompok kecilmu itu. Tapi tidak berguna bagi kekristenan secara umum. Dan aliran sesat masuk dan begitu kreatif, begitu masif, begitu mempunyai cara-cara taktik yang luar biasa hebat. Kita kalah jauh. Saudara. Ya, sekarang Reform yang mempunyai channel besar-besar itu siapa? Injili. Orang Injili yang punya channel besar-besar itu siapa? Paling apologet Injili, Reform itu. Ya, sisanya yang lain sulit. Bahkan saya lihat ya, maafkan saya ya, ini saya bicara fakta. Gereja Reform Injili Indonesia itu telat sekali itu. Ini mudah-mudahan orang GRI dengar saya ini. Telat sekali main di media sosial. Ya, saya lihat channel Reform Injili itu tidak tahu dibikin baru 1-2 tahun lalu. Ya, bagi saya sangat terlambat. Sangat-sangat terlambat. Kalau dulu waktu masih Pak Tong, ya pasti Pak Tong kuat ya, sekitar 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Bikin satu media khusus Pak Tong. Ini menjadi pengaruh besar sekali. Pengaruh besar sekali dan sangat terlambat saya kira. Ya, dia kan orang GRI mendengar saya ini ya. Sangat terlambat ya. Ya, di kalangan Reform ini yang paling banyak itu subscribernya itu cuma Pak Esra Soru ya, Pendeta Esra Soru. Terakhir saya lihat 400.000 lebih subscriber di YouTube. Dia juga main di Facebook itu, juga punya banyak pengikut. Di Instagram dia main, di TikTok dia main. Wah, ini pendeta hebat sekali. Ya, masuk ke sana kemari ya, seperti itu. Nah, saudara, kita kalah ya. Kalah jauh daripada ini, orang-orang sesat ini. Ya, nah, di dalam hal kreativitas, semangat, dan lain sebagainya kita kalah. Kenapa kita kalah? Ya, karena biasanya aliran sesat itu diindoktrinasi dengan cara yang mencoba menjadikan pemimpin utamanya itu sebagai semacam dewa, ya, atau sebagai semacam Mesias. Ya, itu pertama. Kedua, menjadikan alirannya dan ajarannya itu sebagai satu-satunya yang benar, di luar mereka tidak ada. Itu salah satu itu ciri bidat ya, yang menyebabkan ciri ini diindoktrinasi ke dalam pikiran itu pengikut-pengikutnya, sehingga pengikutnya itu ketika sudah diindoktrinasi bahwa pemimpinnya itu adalah Mesias, pemimpinnya itu adalah orang paling penting, paling suci, yang pantas untuk diikuti, semacam dewa lah begitu ya. Lalu ajarannya, alirannya itulah satu-satunya yang benar. Maka setelah diindoktrinasi seperti itu, mereka kira mereka lah satu-satunya benar. Pemimpin mereka sudah bersifat dewa, titisan ilahi, dan mereka masif dan akan militan sekali. Ya, akan. Ya, jadi dia sudah menjelaskan ya. Muri Wali di sini menjelaskan kenapa aliran-aliran sesat itu
atau agama-agama sesat itu begitu militan orang-orangnya ya, karena mereka mengkultuskan sang pendiri ya, sosok seseorang dianggap setara dengan ilahi atau Tuhan gitu ya, sehingga orang-orangnya merasa kita harus mendukung Tuhan kita, harus membela Tuhan kita karena kita sudah dijanjikan akan masuk surga. Sebenarnya ini Muri Wali nggak sadar apa ya, ajaran kekristenan sendiri itu sama, menyetarakan Yesus dengan Tuhan. Bedanya, sang pendirinya Paulus tidak mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Dia mengangkat sosok orang lain, yaitu Yesus. Tapi kurang lebih sama. Ya. Membuat pendirinya itu sebagai orang yang suci. Paulus menganggap dirinya sebagai rasul. Mengangkat dirinya sebagai rasul yang paling luar biasa. Ya, sama seperti agama yang kamu sebut Limanhe ini ya, dibuat sama Limanhe. Limanhe membuat dirinya menjadi orang suci. Ada juga agama yang membuat dirinya menjadi nabi ya, pendirinya sebagai nabi. Ya sama gitu. Si Paulus mengangkat dirinya menjadi nabi dan Yesus diangkat menjadi Tuhan supaya dia bisa naik pangkat juga. Jadi kalau atasan kamu naik, kamu ikutan naik gitu. Ya. Harus atasan kamu naik dulu baru kamu bisa naik. Kamu nggak bisa potong dia punya jabatan. Nggak bisa, karena kalian beda zaman, kecuali kamu satu letting sama dia, atau beda waktu ya. Ini atasan kamu udah nggak ada, Yesus udah nggak ada, kamu nggak mungkin turunkan dia, atau kamu yang naik sendirian, nggak bisa. Ya, kalau kamu menaikkan diri kamu, Yesus tetap di posisinya, itu agama baru, bukan agama yang diajarkan Yesus. Maka orang-orang pengikut Yesus akan marah dengan kamu, karena kamu mau menggandeng ajaran ya, menggandeng orang-orang yang pengikut Yesus, mau nggak mau kamu angkat Yesus naik ke atas, ya, kamu angkat diri kamu juga gitu. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa kamu di atas Yesus, pengikut Yesus pasti akan marah dan akan melawan kamu. Jadi itu strategi dari si Paulus dulu ya. Dan sama gitu. Jadi Muri Wali ini mengatakan hal yang sebenarnya sama terjadi di kekristenan gitu. Kalian menganggap bahwa Shincheonji ini sesat. Bagaimana dengan Katolik? Katolik juga sama menganggap kalian sesat dan kalian akan terus sampai akhir zaman saling mengatakan orang lain sesat. Ya, saling menunjuk sesat, semua saling mengatakan orang lain sesat. Sedangkan kalian apakah benar? Sejak kapan kalian jadi orang benar? Sejak kapan kalian yang agama yang istilahnya Tuhan yang tentukan itu benar? Nggak ada. Apakah kalian sudah pernah ketemu Tuhan terus mengatakan agama kamu yang benar, ajaran kamu yang benar, yang lain sesat gitu? Ya, nggak bisa. Jangan gunakan kacamata seperti itu untuk menyesatkan orang lain. Kamu sendiri pun sama sesat. Ya, kamu sendiri pun sesat. Sama, kalian sesama orang sesat, dilarang saling mendahului. Kalau saya bilang ya, ini sesama pengajar sesat, stoplah untuk saling berebut, stoplah untuk saling mendahului. Terimalah kenyataan bahwa nggak mungkin ini akan selesai karena memang ajaran ini pening. Ajaran ini mutar-mutar seperti anjing yang sedang mengejar ekornya. Sampai kiamat pun akan terus-terusan seperti ini. Ya, jadi Shincheonji ini bukan terakhir, nanti akan ada lagi mungkin Shin Tae-hei atau apa gitu ya, yang ajaran-ajaran baru dari Korea masuk, nanti dari Cina juga masuk, dan bisa jadi dari Indonesia keluar gitu kan, kayak Luga gitu kan, Luga nggak laku di Indonesia, mungkin nanti pengajaran Luga itu akan dibawa keluar ke Filipina gitu kan, atau bawa ke India atau kemana gitu, jadi akan saling cross sana, cross sini gitu, dan itu hal yang pasti akan terjadi terus di dalam kekristenan, selama kekristenan itu bisa berubah, ya, selama agama ini mengikuti keinginan manusia. Jadi bukan manusianya yang wajib, ya, manusianya yang harus patuh kepada ajaran Tuhan. Tetapi di agama ini kan manusianya yang membuat ajaran Tuhan, jadi beda. Kalau kamu patuh, ya, mau sampai kapanpun ya kita akan ikut itu. Seperti Islam dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah, ya harus gitu. Nggak ada yang bisa mengubahnya. Tapi kan Kristen ada reformasi, bisa diubah, bisa di-upgrade. Jadi akan terus seperti ini. Ya terima aja lah kenyataan bagi Pak Muri Wali ya. Mungkin itu aja dari saya yang bisa saya sampaikan, dan bagi teman-teman juga ini tambahan ilmu ya tentang adanya denom baru ini ya. Kita tunggu tokoh-tokoh dari denom Shincheonji untuk muncul di dunia debat, dan kita akan melihat ya perdebatan yang makin keren. Ada denom baru ya, nanti kita akan lihat bagaimana kemampuan dari para pendebatnya dan mungkin pendetanya ya. Dan bagi oten-oten yang ingin melamar ke Shincheonji, silakan melamar, mumpung ini masih banyak lowongan ya, masih ada regionalnya, masih ada sinodenya gitu kan, kepala sinodenya, belum lagi bisa menjadi pendetanya gitu kan, banyak lowongan kosong. Jadi bagi oten-oten, daripada kalian jadi tukang sapu di gereja kalian, mana tahu ya di tempat kalian jadi tukang sapu, di sini kalian bisa jadi pendeta. Ya, mungkin itu aja dari saya.
Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.